Assalamualaikum sahabat keluarga harmonis yang dirahmati Allah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang hantu Mundong. Namun sebelumnya bagi yang suka dengan channel horor dan misteri lainnya, ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu agar bisa terus mendapatkan cerita menarik lainnya. Sandi menarik napas panjang, mencoba menikmati udara malam Ramadan yang sejuk. Di tangannya, ia memegang kentongan, alat pukul kayu yang digunakan untuk membangunkan warga sahur. Suara kentongan lain bergema di kejauhan, membentuk ritme yang tak beraturan. Malam itu terasa berbeda. Biasanya, suara kentongan hanya berupa ketukan sederhana. Namun, kali ini, ritmenya mulai membentuk melodi. Pelan, tapi jelas terdengar seperti nada sebuah lagu Jawa. Semakin lama, semakin nyata. Sandi berhenti melangkah. Ia melirik ke arah Damar, temannya yang berjalan di sampingnya. "Kau dengar itu?" bisiknya. Damar mengerutkan kening. "Dengar apa?" Sandi menelan ludah. Suara itu masih ada. Nada yang begitu akrab di telinganya. "Sue ora jamu." Gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin malam bertiup lebih kencang. Dedaunan kering di tanah berputar seperti menari. Sandi merinding. Perasaan tidak nyaman menjalari tubuhnya. Lagu itu terus berbunyi, seolah dimainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia menoleh ke arah jalan desa yang gelap, mencari sumber suara. Namun, tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang di terpa angin. Sandi menggenggam kentongan lebih erat. Ia merasa seperti diawasi. Seakan sesuatu berada di dekatnya, menyanyikan lagu itu dalam senyap. Ramadan selalu membawa banyak kisah bagi Sandi dan teman-temannya. Selain sahur keliling, mereka sering membantu di masjid, termasuk saat ada pemakaman. Hari itu, Sandi baru saja tiba di masjid ketika melihat rombongan pelayat mengantarkan jenazah. Ia berdiri di samping Damar, mengamati prosesi dengan tenang. Ray, keponakan Sandi yang masih kecil, berdiri di dekatnya dengan wajah cemas. "Aku takut, Paman," bisik Ray sambil menarik lengan bajunya. Sandi tersenyum kecil, menepuk kepala bocah itu. "Jangan takut, kita di sini untuk mendoakan." Tapi, jauh di dalam hati, Sandi merasa ada yang ganjil. Udara di sekitar masjid terasa lebih berat dari biasanya. Saat keranda dibawa masuk, bau aneh menyelinap di hidungnya. Busuk dan menyengat. Ia menoleh ke arah Damar yang berdiri di sebelahnya. "Kau mencium itu?" bisiknya. Damar mengerutkan dahi. "Aroma bunga, bukan?" Sandi terdiam. Bau yang ia cium bukanlah bunga. Itu lebih menyerupai sesuatu yang membusuk. Saat salat jenazah dimulai, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Sandi mencoba fokus, tapi di ujung matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Diam, tak bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Ia berkedip, berharap itu hanya ilusi. Tapi saat ia membuka mata kembali, bayangan itu masih ada, mengawasinya. Beberapa hari setelah pemakaman, Sandi kembali menjalani rutinitasnya. Ramadan terus berjalan, dan seperti biasa, ia berkeliling desa membangunkan warga untuk sahur. Malam itu, suasana terasa lebih sepi dari biasanya. Bulan bersembunyi di balik awan, meninggalkan jalanan desa dalam kegelapan samar. Sandi berjalan di antara rumah-rumah dengan kentongan di tangan. Setiap ketukan menggema di udara dingin. Namun, saat melewati sebuah gang sempit, ia mendengar sesuatu. Suara ketukan kentongan lain membentuk melodi yang tak asing. Jantung Sandi berdegup lebih cepat. Lagu itu lagi, "Sue ora jamu." Ia menghentikan langkahnya, menajamkan pendengaran. Di depan, di bawah lampu jalan yang redup, seseorang muncul dari bayangan. Seorang wanita tua berdiri di sana, mengenakan kain lusuh dan membawa bakul di tangannya. Ia tersenyum tipis, matanya menatap tajam ke arah Sandi. "Nak, mau jamu?" Suaranya lirih namun jelas terdengar. Sandi menelan ludah.
Wanita itu muncul entah dari mana. Ia tidak pernah melihatnya sebelumnya, apalagi di jam selarut ini. Wanita itu mengulurkan segelas jamu kepadanya. "Gratis, khusus buatmu," katanya. Sandi melangkah mundur. Ada sesuatu yang aneh dari wanita ini. Tangannya yang keriput tampak sedikit gemetar. Tapi genggamannya pada gelas itu begitu kuat. Hawa dingin tiba-tiba menyergap Sandi. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat dedaunan kering beterbangan di sekeliling mereka. Wanita itu masih tersenyum, masih menatapnya tanpa berkedip. Sandi berdiri kaku. Tatapan wanita tua itu membuat bulu kuduknya meremang. Gelas jamu masih terulur di depannya, seolah memaksanya untuk mengambil. "Ayo, diminum, biar badanmu kuat." Suara wanita itu terdengar lebih berat. Sandi ragu, tapi entah kenapa, tangannya tergerak sendiri. Ia menerima gelas itu, merasakan dinginnya permukaan kaca di jemarinya. Bau jamu itu aneh, tidak seperti jamu pada umumnya. Ada aroma langu bercampur sesuatu yang anyir. Wanita tua itu tersenyum semakin lebar. "Minumlah, nak." Dengan perasaan was-was, Sandi meneguknya perlahan. Rasanya pahit, menyisakan sensasi getir di tenggorokan. Baru saja ia ingin mengembalikan gelas, wanita itu sudah menghilang. Sandi menoleh ke kanan dan kiri, matanya mencari sosoknya. Jalanan sepi, tak ada seorang pun. Hanya suara jangkrik yang terdengar mengisi keheningan malam. Kepalanya tiba-tiba terasa ringan. Dunia di sekitarnya berputar perlahan. Ia bersandar pada tiang listrik, mencoba mengendalikan diri. Dalam benaknya, ia merasa hanya diam sebentar. Namun, saat tersadar, seseorang mengguncang bahunya dengan panik. "Sandi, kau kemana saja?" Suara damar terdengar cemas. Sandi mengerjap, berusaha memahami apa yang terjadi. Aku baru saja di sini," jawabnya linglung. Damar menatapnya tajam. "Kau hilang 2 jam. Kami mencarimu kemana-mana." Sandi merinding. 2 jam? Tapi ia merasa hanya berdiri di sana beberapa menit. Perasaan takut merayap dalam dadanya. Ia menoleh ke tempat wanita tadi berdiri. Kosong. Hanya jalanan sepi yang diterangi lampu kuning redup. Sejak malam itu, Sandi merasa ada yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya lemas, pikirannya sering kosong, dan setiap malam ia selalu terbangun dengan keringat dingin. Namun, yang paling mengganggu adalah suara itu. Malam-malam berikutnya, setiap kali ia membaca Al-Quran, ada sesuatu yang mengiringinya. Di sela lantunan ayat suci, samar-samar terdengar alunan lagu yang begitu familiar. "Sue ora jamu." Awalnya, Sandi mengira itu hanya pikirannya yang terganggu. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Kadang terdengar seperti dimainkan oleh kentongan, kadang seperti dinyanyikan seseorang dengan suara pelan, seolah berbisik di telinganya. Malam itu, ia memaksakan diri untuk membaca lebih keras, mencoba mengabaikan gangguan tersebut. Namun, begitu ia sampai pada ayat tertentu, sesuatu yang dingin merayapi tengkuknya. "Sue ora jamu." Sandi terlonjak. Suara itu bukan lagi samar. Itu terdengar tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di kamar. Hanya lampu redup yang menerangi ruangan. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Tiba-tiba, bau anyir menyeruak di udara. Bau yang sama seperti jamu yang diminumnya malam itu. Sandi terbatuk. Dadanya terasa sesak. Tenggorokannya panas. Ia berlari ke kamar mandi, muntah dengan hebat. Namun, saat ia melihat ke wastafel, matanya melebar ketakutan. Cairan merah pekat bercampur jamu mengalir dari mulutnya. Sandi terduduk lemas di lantai kamar mandi. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar melihat muntahan merah pekat yang menggenang di wastafel. Rasa pahit masih tertinggal di lidahnya, bercampur ketakutan yang menyesakkan dada. Damar yang mendengar suara gaduh segera masuk ke dalam kamar. "Sandi, kau kenapa?" tanyanya panik. Sandi mengangkat wajahnya dengan mata nanar. Aku muntah darah." Suaranya lemah.
Damar mengernyit. Ia menatap wastafel, lalu kembali melihat Sandi dengan bingung. Apa maksudmu? Tidak ada darah di sana. Sandi membelalak. Ia menoleh ke arah wastafel. Kosong. Tak ada jejak cairan merah seperti yang dilihatnya tadi. Pikirannya kacau. Ia yakin tadi muntah darah. Bau anyirnya masih terasa jelas. Tapi kenapa sekarang tidak ada apa-apa? Damar membantunya berdiri dan membawanya ke ruang tengah. Kau pasti terlalu lelah, katanya, mencoba menenangkan. Namun, saat Sandi duduk, sesuatu kembali terasa aneh. Udara di ruangan berubah dingin, lebih dingin dari biasanya. Hawa yang tidak wajar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, menyeret. Sandi dan Damar saling berpandangan. Suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu. Kemudian, ketukan perlahan terdengar. Tok, tok, tok. Damar menelan ludah. Siapa yang datang larut begini? Bisiknya. Sandi tidak menjawab. Tangannya mencengkeram kain sarungnya dengan erat. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sandi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia bisa merasakan. Sosok di balik pintu itu bukan manusia. Suara ketukan semakin keras. Seolah-olah sesuatu di luar sana tidak sabar ingin masuk. Tok, tok, tok. Sandi menatap Damar dengan wajah pucat. Jangan buka, bisiknya. Damar mengangguk. Ia bangkit perlahan, mendekati jendela, mencoba mengintip siapa yang ada di luar. Namun, begitu matanya melihat keluar, ia terhuyung mundur dengan wajah ketakutan. Sandi, itu. Suaranya tercekat. Sandi menggigil. Ia tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang berdiri di luar. Sue, ora jamu. Suara nyanyian itu terdengar dari balik pintu. Pelan, mendayu, seperti berasal dari dunia lain. Tiba-tiba, lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Suhu ruangan semakin dingin, membuat napas Sandi beruap. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa lemas. Kemudian, tanpa peringatan, pintu depan bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Damar segera menarik Sandi ke sudut ruangan. Kita harus keluar dari sini, desisnya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, ketukan itu berhenti. Hening, lampu kembali normal. Suhu ruangan menghangat. Sandi dan Damar saling berpandangan, masih ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, suara lain terdengar dari luar. Kali ini lebih jauh, samar, seperti seseorang berbicara di kejauhan. Jamu, jamu. Sandi menguatkan diri. Dengan langkah gemetar, ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Jalanan kosong. Tapi, di ujung gang, di bawah cahaya lampu redup, ia melihatnya. Wanita itu berdiri di sana, diam, menatap ke arahnya. Kemudian, perlahan, sosoknya menghilang dalam gelap. Keesokan harinya, Sandi dan Damar mencari tahu tentang wanita itu. Mereka bertanya kepada warga desa, berharap mendapatkan jawaban. Akhirnya, seorang lelaki tua bercerita dengan wajah serius. Kalau kalian bertemu wanita penjual jamu di malam hari, jangan pernah mengambil jamunya, katanya lirih. Sandi menelan ludah. Kenapa? Lelaki itu menatap mereka tajam. Karena dia sudah mati sebelum Ramadan dimulai. Darah Sandi berdesir. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Damar terdiam. Wajahnya memucat. Di kejauhan, angin bertiup pelan, membawa bisikan samar yang terdengar familiar. Sue, ora jamu. Malam itu, Sandi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah wanita penjual jamu itu muncul di benaknya. Senyum tipisnya, tatapannya yang kosong, suaranya yang berbisik di telinga. Di luar rumah, angin berhembus pelan, membawa suara samar yang semakin lama semakin jelas. Sue, ora jamu. Sandi langsung terduduk. Dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke jendela,
tapi tidak berani mendekat. Pintu kamarnya bergetar pelan, seperti ada seseorang yang menyentuhnya dari luar. Sandi menggenggam selimut erat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kemudian, terdengar suara lain. Bukan lagu itu, tapi suara langkah kaki, berjalan di dalam rumah. Tok, tok, tok. Sandi membeku. Itu bukan suara Damar. Temannya sedang tidur di kamar sebelah. Langkah itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Ia menahan napas, berharap apapun yang ada di luar akan pergi. Namun, tiba-tiba, tok, 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 ketukan terdengar di pintunya. Pelan, perlahan, seolah sesuatu di luar sedang menunggu. Sandi tidak bergerak. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel di samping tempat tidur. Dengan jari yang kaku, ia mencoba menghubungi Damar. Tapi sebelum panggilannya tersambung, sesuatu berbisik dari balik pintu. "Nak, mau jamu?" Darah Sandi membeku. Itu suaranya. Wanita itu ada di luar pintunya. Sandi menutup mulutnya, menahan teriakan yang hampir meluncur keluar. Kemudian, kenop pintu berputar pelan. Klik, pintu mulai terbuka. Sandi tidak bisa lagi menahan teriakannya. Teriakan Sandi membelah keheningan malam. Tubuhnya gemetar saat melihat kenop pintu berputar perlahan, seakan sesuatu di luar mencoba masuk. Klik, pintu terbuka sedikit. Celah gelap mengintip ke dalam kamar. "Sue, ora jamu." Suara lirih itu kembali terdengar. Tidak berasal dari luar, tapi seolah menggema di dalam kepalanya. Sandi mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Napasnya memburu, jantungnya seperti hendak meledak. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Angin dingin menyergap masuk, membawa bau anyir yang menyengat. Sandi ingin bergerak, tapi tubuhnya kaku. Di balik pintu, sosok itu berdiri. Wanita tua dengan kain lusuh. Wajahnya pucat. Senyumnya mengembang terlalu lebar. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Tangannya terulur, membawa gelas jamu. Cairan hitam pekat bergelembung di dalamnya, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. "Nak, minum jamunya." Sandi ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, berharap sosok itu pergi. Tapi wanita itu justru melangkah masuk. Setiap langkahnya menimbulkan suara licin, seolah kakinya basah. Bau anyir semakin kuat. Sandi memejamkan mata, menggenggam baju di dadanya dengan erat. Ia mulai melafalkan ayat suci secepat yang ia bisa. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikannya, telinganya menangkap suara lain. Bukan suara wanita itu, tapi suara seseorang yang berteriak dari luar. "Sandi, buka pintunya." Itu suara Damar. Sandi tersentak. Ia membuka mata, dan wanita itu sudah tidak ada. Pintu kamar tertutup kembali. Suhu ruangan kembali normal. Sandi berlari dan membuka pintu. Damar berdiri di sana dengan wajah panik. "Aku dengar kau teriak. Apa yang terjadi?" Sandi tidak bisa langsung menjawab. Napasnya masih terengah-engah. Ia menoleh ke dalam kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai dekat pintu, sesuatu tertinggal. Sebuah gelas kayu, masih berisi jamu hitam pekat yang bergelembung. Sandi menatap gelas kayu itu dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang. "Damar, ini bukan milikku." Suaranya gemetar. Damar ikut melihat ke lantai. Ia berjongkok, mendekati gelas itu, lalu mengendus baunya. Seketika, wajahnya meringis. Bau busuk, seperti bangkai. Sandi menelan ludah. Tangannya berkeringat. Ia ingin menendang gelas itu menjauh, tapi tubuhnya terasa lemas. Damar berdiri, menarik lengan Sandi. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." Tanpa banyak bicara, mereka bergegas keluar dari kamar. Begitu melewati ruang tengah, Sandi melihat jam dinding. Pukul 3 dini hari. Namun,
Ada sesuatu yang aneh. Jarum detiknya tidak bergerak. Waktu berhenti. Sandi menahan napas. Ia dan Damar saling bertukar pandang, sama-sama menyadari keanehan itu. Lalu, tanpa peringatan, braa! Sesuatu menghantam jendela dengan keras. Seperti ada seseorang yang berdiri di luar, mencoba masuk. Sandi dan Damar terpaku. Mata mereka perlahan bergerak ke arah jendela. Dan di sanalah dia, wanita tua itu. Wajahnya menempel di kaca jendela. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Matanya hitam, kosong, menusuk ke dalam jiwa. Tangannya berlumuran tanah, seolah baru saja keluar dari dalam kubur. Damar mundur selangkah. Astagfirullah. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu mengetukkan jarinya ke kaca. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Suwe, ora jamu. Darah Sandi berdesir. Ia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mulut wanita itu terbuka. Perlahan, lebih lebar, dan lebih lebar. Hingga rahangnya seperti hendak patah. Dari dalam mulutnya, cairan hitam pekat mulai mengalir. Meleleh seperti jamu busuk. Menetes ke lantai. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Gelap total. Dan dalam kegelapan itu, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Nak, mau jamu? Sandi dan Damar tidak bisa bergerak. Napas mereka tercekat. Suara itu kini terdengar lebih dekat. Seolah wanita itu sudah ada di dalam rumah. Nak, mau jamu? Di tengah kegelapan, langkah kaki terdengar. Licin. Ba. Tok, tok, tok. Damar meraba-raba di sekelilingnya, mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Tangannya menyentuh sapu yang tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, ia menggenggamnya erat. Sandi berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Damar, kita harus keluar dari sini. Damar mengangguk, mencoba mencari pintu keluar di tengah kegelapan. Tapi langkah itu semakin mendekat. Bau anyir semakin kuat. Lalu, sesuatu merayap di kaki Sandi. Lembut, dingin, seperti tangan yang membusuk. Sandi tersentak dan melompat ke belakang. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba, braa! Jendela pecah. Lampu rumah kembali menyala, berkedip-kedip tak stabil. Dan di tengah ruangan, wanita itu berdiri. Tubuhnya membusuk. Pakaian lusuhnya menempel di kulitnya yang mengelupas. Cairan hitam menetes dari mulutnya. Tangannya terulur. Masih memegang gelas jamu yang kini penuh dengan belatung menggeliat. Minum jamunya. Suaranya parau, bergetar. Damar tidak berpikir panjang. Ia menarik Sandi dan berlari ke arah pintu. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh gagang pintu, pintu terbanting sendiri. Terkunci. Mereka terperangkap. Wanita itu melangkah mendekat. Setiap jejaknya meninggalkan noda hitam di lantai. Sandi menutup matanya, membaca ayat suci dengan suara bergetar. Damar mengikuti, meski lidahnya keluh karena ketakutan. Wanita itu berhenti. Kepalanya miring ke satu sisi, seolah kebingungan. Kemudian, ia mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai bergetar. Seketika, angin kencang bertiup di dalam rumah, mengaduk debu dan kertas ke segala arah. Wanita itu mundur. Cairan hitam yang menetes dari tubuhnya menguap, mengeluarkan suara mendesis seperti air mendidih. Ia berteriak, suaranya melengking, memekakkan telinga. Lalu, tubuhnya mulai memudar, menghilang, dan dalam hitungan detik, hening, lampu kembali stabil. Udara menjadi hangat. Dan sosok wanita itu sudah tidak ada lagi. Gelas jamu kayu yang tadi ada di lantai pecah berkeping-keping. Sandi dan Damar masih berdiri di tempat. Tubuh mereka gemetar hebat. Mata mereka menatap kosong ke lantai, di mana gelas kayu itu hancur berkeping-keping. Cairan hitam yang sebelumnya memenuhi gelas itu kini telah lenyap, menyisakan bau anyir samar yang perlahan menghilang. Damar menelan ludah. Apa? Dia sudah pergi.
Suaranya nyaris tak terdengar. Sandi tidak menjawab. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara azan subuh berkumandang. Lirih, namun terasa seperti alunan yang menenangkan. Damar merasakan tubuhnya sedikit lebih ringan. Ia menoleh ke arah Sandi. "Kita harus keluar dari sini." Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menuju pintu depan. Damar meraih kenop pintu dan mencoba membukanya. Kali ini, tidak terkunci. Dengan satu tarikan, pintu terbuka lebar. Udara pagi yang sejuk langsung menyambut mereka. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, mengusir kegelapan yang sempat menyelimuti desa. Sandi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut yang masih menempel di tubuhnya. "Aku tidak mau tinggal di rumah ini lagi," gumamnya. Damar mengangguk setuju. "Kita harus memberitahu warga desa tentang ini." Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejadian yang dialami Sandi dan Damar tersebar di seluruh desa. Orang-orang mulai berbicara tentang sosok wanita penjual jamu yang sebelumnya dianggap hanya sekadar cerita lama. Seorang tetua desa akhirnya memberi jawaban. "Beberapa tahun lalu, memang ada seorang wanita tua yang berjualan jamu di desa ini," katanya. "Dia meninggal dalam kecelakaan sebelum Ramadan. Tapi sebelum itu, dia sering berjalan di malam hari, menawarkan jamu kepada siapa saja yang masih terjaga." Sandi merinding mendengar penjelasan itu. Ia dan Damar saling berpandangan, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar mimpi buruk. Sejak kejadian itu, warga desa berhenti melakukan ronda sahur dengan kentongan. Terlalu banyak yang merasa takut setelah mendengar cerita Sandi dan Damar. Malam-malam di desa kini lebih sunyi. Tidak ada lagi suara kentongan yang bertalu-talu. Namun, di beberapa malam tertentu, ketika angin bertiup pelan, beberapa warga mengaku masih mendengar sesuatu dari kejauhan. Sebuah lagu yang dinyanyikan dengan suara lirih. "Suwe, ora jamu." Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Jangan pernah menerima sesuatu dari orang asing tanpa tahu asal-usulnya. Selalu berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.